Kalau dosen menjelaskan itu mata pelajaran itu lu berapa persen dalam sejam setengah 2 jam itu? Untuk apa, untuk matkul yang saya gemari paling kayak matkul-matkul umum seperti kayak bahasa jurnalistik mungkin sekitar 40%-nya aja Om. Sisanya kayak yang matkul yang saya nggak gemar kayak tafsir, hadis saya nggak dengerin sama sekali. Dosen-dosen teman-teman saya dan dosen-dosen ini salah satunya merasa bahwa itu pakai joki jatuhnya Jatuhnya kayak joki. kayak joki, ambil fakultas lain gitu kan, satu kosan dia yang ngisi gitu ya. Dia yang ngisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya yang lumayan makin hari makin keren ini. Tentu kekerenan ini berkat doa teman-teman, berkat support teman-teman yang mulai subscribe-nya bertambah, sekarang sudah mau menjelang 3.000. Jadi teman-teman, saya ingatkan kembali sebelum subscribe, yang belum subscribe, nunggu subscribe YouTube kita untuk tahu, untuk menikmatin YouTube yang lain, yang rasa-rasa yang lain, yang jauh dari ngeprank, yang jauh dari jual-jual mobil maunya kan, terus kemudian bedah rumah atau apalah, tapi ini adalah kehidupan sehari-hari masyarakat biasa yang kita angkat dari angle-angle yang menarik, karena yang selalu saya hadirkan adalah orang-orang yang luar biasa, walaupun bukan tokoh, tapi yakinlah akan menginspirasi bagi Anda. Dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman, jangan coba-coba untuk skip YouTube ini kemudian berpindah channel, tapi tontonlah sampai akhir. Insya Allah isinya akan menjadi madu semua, isinya akan menjadi daging semua, bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang saya hadirkan hari ini adalah mahasiswa. Jadi saya masih berbincang-bincang tentang di dunia pendidikan, di dunia ya yang terdampak sebetulnya di pandemi ini, cuman agak jarang dikupas. Pertama saya sudah hadirkan waktu itu Ibu Neneng. Ibu Neneng ini adalah pegiat kepala sekolah di TK, jadi kita bedah tentang dunia pertekaan, pendidikan di dunia TK. Nah, sekarang kita lompat langsung ke dunia mahasiswa, di dunia kampus. Ya, yang saya hadirkan di depan ini namanya Alfi. Selamat datang Alfi. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alfi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Masih kuliah Alfi? Masih, walaupun tersendat. Belum tersendat. Tersendat ya? Tersendat. Tersendat banget ya. Pasti tersendat. Jadi Mas Alfi ini sekarang semester berapa, Pi? Semester 4. Semester 4 ya. Jadi semester 4 berarti generasi pandemi ini berarti ya. Generasi pandemi. Memasuki kayaknya. Memasuki. Jadi berarti sekarang semester 4 itu pandemi kita ini udah mau masuk 3 semester jatuhnya. 3 semester. Jadi 1 semester pertama kamu offline, jadi 6 bulan kamu tatap muka di kampus, habis itu los. Apa kabar kampusnya? Tiba-tiba punya maba. Tiba-tiba punya maba, sudah menjadi senior. Sudah menjadi senior 2 angkatan sekaligus. 2 angkatan sekaligus ya, tanpa melihat kampus. Tragis sekali itu. Jadi waktu itu berarti bener ya, semester pertama. Semester pertama. Itu kamu bonding di kampus, kuliah normal waktu Kuliah itu. normal masih. Baru kemudian masuk daring sampai sekarang. Semester 2 sampai sekarang. Semester 2 sampai sekarang. Selama 3 semester ini masih ke kampus enggak? Untuk ke kampus, untuk kegiatan kelasnya enggak, paling hanya untuk sekedar kayak main-main nongkrong biasa aja sih, Om. Ya kayak apa, kayak kita nostalgia dikit aja di kampus. Kayak pertama kali kita kenal sama teman A di sini, teman B di sini, gimana cara kenal kita kemarin. Jangan Om dong, jadi kayak Om dong. Cak aja. Cak Hamid. Kalau kata orang Palembang Cak Ica. Jadi Cak Hamid. Jadi gitu. Berarti sampai sekarang itu tidak pernah ketemu lagi dengan teman-teman itu. Teman sekelas gitu-gitu. Untuk keseluruhan enggak, paling hanya untuk beberapa yang tinggal atau berdomisili di sekitaran Ciputat itu aja. Sekitaran Ciputat. Gitu. Jadi Mas ini kebetulan memang dari UIN ya, teman-teman. Mas UIN.
Jurusan apa? Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Oh, KPI. Sekelas ada berapa itu? Untuk satu angkatan ada di kisaran 250-an dan satu kelas di angkatan saya itu ada kisaran 49. 49. Sampai kenal semua enggak itu? Sempat kenal akrab semua enggak? Bahkan 49. semester 1 pun belum akrab semua. Jadi kayak yang sekarang pun kayak namanya mahasiswa kan ada aja kayak titik malasnya belajar. Sampai kayak semisal dosen presentasi pasti ada aja tuh yang kayak lewat jalur belakang ke pemakalah tersebut kayak bagi pertanyaan dong. Oh gitu. Iya, bahkan kayak gitu-gitu aja ya? saya nanya ke dia pun sebenarnya saya nggak kenal sama dia. Oh gitu. Tapi kayak yang apa yang menjadi suatu asiknya itu jadi pertemanan kita dapetin karena hal itu. Karena pengen nitip pertanyaan gitu. Iya. Minta ke pemakalah ya. Minta makalah. Jadi jawabannya udah tahu berarti. Jadi kayak mempermudah kayak ibarat simbiosis mutualisme sih, menguntungkan satu sama lain. Iya, jadi pemakalah merasa ditanyakan bisa jawab gitu ya. Nah, Jadi kamu seolah-olah cerdas nanyain gitu. Luar biasa. padahal di rumah cuma di kasur tiduran kan. Oh, tiduran ya? Tiduran. Oh iya. Nah sebelum masuk itu, karena itu yang jadi menarik memang bagi saya. Kenapa kemudian saya hadirkan Alfi, karena saya ingin tahu. Yang saya ingin tahu itu bagaimana proses daring di mahasiswa itu. Karena kalau saya kan udah jauh, udah selesai dari dunia kampus gitu. Tapi kebayang malesnya saya di kos-kosan zaman itu gitu ya. Kemudian berhadapan harus kuliah daring gitu ya. Nyasatinnya saya kira-kira kalau masih nakal malas gitu. Kebayang, tapi apakah bayangan saya itu betul terjadi atau enggak gitu kan. Karena biasanya kita juga masih ada nitip absen gitu-gitu. Apalagi kalau lewat daring. Ada enggak yang gitu-gitu? Bahkan lebih mudah sih Om kalau untuk tahap daring seperti ini ya. Jadi jatuhnya kita bukan titip absen, melainkan masuk pas absen. Oh, masuk pas absen. Iya. Oh, terakhir aja absen gitu. Soalnya kan yang megang room Google Meet ataupun Zoom-nya itu kan emang yang bertindak sebagai penanggung jawab kelas tersebut. Dan kalaupun emang kayak ternyata PJ-nya ini adalah sohib kita gitu kan kayak ya udah nggak usah masuk. Cincai ya. Yang penting ya kita nongkrong bareng, lu absen sama gua aman, udah begitu aja. Oh, gitu. Luar biasa. Nah, itu loh. Ada nggak sih pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Maunya absen dulu, abis itu tidur gitu. Tahu-tahu udah selesai gitu mata kuliah itu. Untuk bahkan pernah sih sekali waktu itu karena emang pas baru banget kemarin pas lagi final Liga Champion. Oh, Liga Champions. Ya kan saya juga penggemar Jadi. Chelsea kan. Pas banget tim main jadi kayak udah berapa tahun gak angkat piala, sekalinya di final masa ya nggak nonton gitu ya kan. Akhirnya maksain nonton, jam 8 ada kelas. Untung di situ kita kelasnya isi absennya lewat Gfrom yang disediain sama dosen tersebut. Jadi nahan ngantuk tuh sampai jam 8 untuk Sampai isi absen. Gfrom ya. Dari situ udah nggak bangun-bangun. Yang penting absen. Yang penting absen. Tahunya kuliah, jadi dosennya tahunya datang kan? Datang. Karena itu kan kayak Google Meet segala macam bisa nggak ada pin aja gitu kan? Iya. Ke atas. Atau nggak ditampakin wajahnya gitu kan? Kayak Zoom gitu. Kalaupun ada yang wajib menampakkan muka pun bahkan kita udah bisa setting itu sama mahasiswa. Jadi kayak kita pakai latar di mana latar itu muka kita sedang apa. Oh gitu. Iya. Tag dulu videonya, fotonya gitu ya. Iya, Kemudian kayak kita tag video, kita jadiin layar foto kita. Dan itu berulang-ulang. Itu berulang-ulang. Anjir. itu di dunia film biasanya itu dulu. Biasanya di dunia film kalau orang ya di mafia banyak cerita gitu. CCTV kemudian disadap, diambil seolah-olah itu diputar berulang-ulang situasinya itu. Padahal dimatikan gitu. Padahal dimatikan. Itu terjadi juga Itu di masa- terjadi. Tapi itu untuk yang berkalangan, untuk yang bisa edit aja sih palingan. Kalau yang nggak bisa ngedit paling ya udah pasrah kita on cam berarti. Asman editor kita itu. Hati-hati berarti jangan kuliahnya. Editor kita. Jadi yang ngerti-ngerti teknologi yang bisa teknologi aja, ngakalin. ya. Woi, itu bisa absen terus ya seolah-olah rajin gitu. Ambil 2 menit gitu, rekam seolah-olah husuk gitu kan.
kemudian dijadikan latar gitu kan. Itu terus terjadi. Kita seolah-olah ngangguk-ngangguk. Waduh. Sampai segitu ya. Ada aja yang begitu ya teman-teman ya. Yang lebih parah bahkan saya Hmm. berbuat apa? Karena emang rasa malas banget kan, karena kayak Hmm. saya pun dibentrokin di dunia organisasi kampus yang menjadikan saya lupa akan tanggungan saya untuk menjadi seorang akademis. Akademis. Oh, lu aktivis juga ya? Aktivis kampus. Semoga ya. Oh, iya. Semoga mendapat kata itu. Iya, iya. Jadi kayak Hmm. teman yang pinter di bidang agama, sementara saya yang nggak terlalu pandai lah di bidang agama, kita ketemu di mata kuliah tafsir. Saya nggak paham kan. Hmm. Akhirnya untuk UAS tersebut saya serahin ke dia. Gitu. Oh, bisa diisiin gitu ya? Kan dosennya nggak tahu saya yang mana. Oh. Oh. Dosen-dosen teman-teman saya, dosen-dosen. Ini salah satunya. Merasa bahwa itu pakai joki jatuhnya. Jatuhnya joki. Kayak joki. Ambil fakultas lain gitu kan, satu kosan dia yang ngisi. Gitu ya. Dia yang ngisi. Nah, ini salah satunya keresahan-keresahan menurut saya. Jadi celah teknologi ini kalau pinter memanfaatkan itu kan ibarat pisau ya. Ibarat pisau. Jadi kalau kemudian dimanfaatkan di dapur untuk ngiris, dia bisa ngiris bawang gitu kan. Tapi kalau dipakai untuk kejahatan, dia bisa membunuh. Untuk kemudian tipu-tipu juga bisa dilakukan itu gitu. Termasuk di dunia mahasiswa ini. Cara mengakalin bagaimana tetap hadir, sudah tadi itu udah ternyata itu yang terjadi ya. Absen tidur. Skenario di belakangnya seperti itu. Skenario seperti itu. Ada yang juga malah ketika ujian pakai joki, pakai orang lain karena dosennya juga nggak tahu. Mahasiswa juga nggak tahu, dosen nggak sampai kenal sedemikian rupa karena nggak pernah ketemu fisik gitu. Nah, ini salah satu celah yang menurut saya nggak dibicarakan gitu, tidak kemudian dibedah bahkan oleh menteri pun, oleh teman-teman. Jadi sekali lagi makanya saya bilang itu YouTube saya ini keren. Menghadirkan manusia keren nakal. Enggak nakal sih, memanfaatkan yang ada aja, Ca. Dia enggak ada. Iya. Karena untuk apa kita pusing-pusing kan kalau kita punya jalan pintasnya. Iya, biasalah. Kenakalan mahasiswa juga gitu. Saya juga dulu sering kabur gitu kan bersama teman-teman, absen, pura-pura ke toilet padahal ke kantin, biasa itu. Tapi kan itu dunia normal lah. Ketika abnormal seperti ini, kenakalan seperti apa ya? Ternyata udah mulai tuh terkuak dikit-dikit gitu kan. Nah, iya. Oh, jadi itu ya teman-teman. Seberapa banyak teman-teman yang melakukan kayak gitu? Untuk saya sendiri saya nggak terlalu mengkulik ya. Bahkan kalau saya antar teman-teman gitu ketika ngobrol gitu paling nggak di obrolan kopi mereka saling cerita. Wow, paling hanya 4 atau 5 orang aja karena kan itu balik lagi ke mental orang tersebut, berani apa enggaknya. Berani atau teman-teman serius kuliah atau tidaknya gitu. Bukan tergantung serius enggak sih. Kalau saya pun dibilang kuliah serius, saya serius. Saya ikut apa sih? Serius ya? Serius, cuma kayak emang udah hawanya malas aja gitu loh, Ca. Iya. Kayak apa, setiap sebelum pembelajaran dimulai kan setiap kelompok mengirim apa hasil kelompoknya mereka, itu saya ikut baca juga. Ikut baca. Jadi kayak saya tuh yang paling malas kayak untuk berebut nanya absen. Kayak kalau saya tahu saya ngapain saya nanya lagi. Ya udah, kayak saya tahu ya udah saya pendem aja. Palingan saya jadiin bahan obrolan ataupun diskusi di kalangan sekitar saya aja. Oke. Sebelum lanjut ngopi, ngeteh dulu. Ngeteh dulu biar kemudian kamu makin lancar jawabnya, makin terbuka yang banyak. Lika-liku kuliah daring teman-teman mahasiswa. Ngopi-ngopi dulu. Ngeteh ya, ngopi. Oh, jadi gitu. Nah, terus yang juga tertarik saya di samping tadi celah-celah bagaimana menyiasatin teman-teman yang malas kuliah. Efektivitas kuliah itu, daring itu. Ketika daring itu saya nggak begitu yakin gitu ya. Tatap muka aja ada reduksi biasanya kan ada. Jadi dosen itu kalau dulu itu biasanya dari 44 orang teman kelas saya, paling yang betul-betul mengerti itu separuh paling. Iya.
itu paling jago tatap muka gitu kan. Kalau kemudian ini daring gitu kan, dijelasin seperti itu, teksnya kecil dilihatnya kan, presentasinya kecil banget itu, dan harus butuh effort gitu memperlebar penjelasan gitu kan di tengah kemalasannya. Nah, kira-kira berapa persen itu kemudian efektivitas penjelasan dosen itu? Paling enggak lu aja deh gitu. Kalau dosen menjelaskan itu mata pelajaran itu, lu berapa persen dalam sejam setengah 2 jam itu? Untuk matkul yang saya gemari paling kayak matkul umum seperti kayak bahasa jurnalistik, mungkin sekitar 40%-nya aja Om. Sisanya kayak yang matkul yang saya nggak gemar kayak tafsir, hadis, saya nggak dengerin sama sekali. Cuma saya baca materinya aja. Oh, dibaca, tapi nggak dengerin itu ya? Dengerin. Jadi walaupun hadir itu digeletakin aja tuh. Digeletakin. Jadi kayak sistemnya tuh kayak solidaritas antar temennya di sini Om. Kayak ini absen di akhir atau di awal, kita harus tahu itu dulu. Oh, oke. Kalau absen di akhir, kita udah mantek di jam tuh. Matkul selesai jam 3, jam setengah 3 itu ada aja teman yang selalu nelpon. Oh, ngingetin. Woi, absen. Woi, absen. Padahal nggak hadir itu. Padahal nggak hadir. Oke. Tahu nggak teman-teman dosen ini? Teman-teman saya, dosen-dosen saya, bahkan Kajur, sebetulnya wadek kamu itu teman saya, Bu Nafsia. Tahu nggak gitu, teman-teman? Rektor juga tahu nggak, teman-teman? Kondisi teman-teman mahasiswa seperti ini, jangan-jangan nggak tahu tuh lika-likunya itu. Oh, jadi gitu ya. Jadi teman-teman itu men-tracking, mengecek ini absennya di awal apa di akhir gitu. Iya, soalnya kan kayak absen pakai temen atau dosen gitu kira-kira kayak tadi. Itu juga. Kalau emang yang semisal yang absen itu PJ kelas tersebut, ya kita tinggal chat dia aja, nggak usah masuk ke room tersebut. Kecuali dosen tersebut yang mengabsen. Baru kita masuk ke room tersebut. Oke. Jadi tatap muka efektivitasnya kalau yang kuliah yang disukain berarti 40%. 40%. Terserap. Kalau enggak berarti sekitar 20% saja. Mungkin. Atau malah enggak. Enggak. Tadi cuma dibaca doang, kemudian enggak dibaca aja. Cuman enggak didengerin sama sekali. Soalnya kalau saya bicara agama Om ya. Apa sih maksudnya, saya kayak manusia nggak terlalu pandai agama, diterjunin di UIN. Jadi kayak pusing banget gimana gitu. Ini balik berarti setback ke itu. Emang bukan pilihan sendiri di UIN itu? Bukan pilihan sendiri, pilihan orang tua. Oh, orang tua. Orang tuanya alumni UIN? Enggak kuliah orang tua. Cuma orang tua tuh nggak mau anaknya jauh dari rumah aja. Oh, karena di Jakarta ya. Oh, pilihan orang tua. Kalau keinginan kamu apa emang jurusannya yang diminatin tadi? Ilmu komunikasi juga. Komunikasi juga, tapi nggak di UIN. Nggak di UIN. Kan UIN lumayan, ada Islamnya kan. UI yang negeri katanya. UI yang negeri. UIN yang Universitas Indonesia yang negeri. Oh, gitu. Jadi gitu. Oh, ini apakah kamu males-malesan dalam dengerin itu pengaruh juga dari karena bukan keinginan kamu? Apa enggak? Memang malas aja? Lambat laun sih Om. Cak, yang ngebuat hal itu kayak kebentuk. Yang pertama ketika kita memasuki fase daring pertama itu, semangat itu masih ada semangat kuliah, kayak semisal semacam kayak semangat kita debat ya kan, kayak mendebatkan suatu topik yang menjadi rumusan masalah tersebut. Kayak terkendala sinyal. Lambat laun hal itu ngebentuk kita jadi yang kayak gini, ya udahlah. Udah malas. Kira-kira seberapa banyak ya itu tadi pertanyaannya. Teman-teman kamu yang lain ada nggak yang kita nongkrong di warung kopi, ya emang begini-begini, teman-teman saling ceritanya kira-kira itu? Hampir semuanya begitu, Cak. Hampir semuanya begitu. Hampir semuanya keluh kesahnya di situ. Kayak gua udah capek-capek nerangin, padahal kayak gua udah capek-capek nerangin, capek payah gitu. Sementara sinyal gua down. Kan sakit hati juga di situ tuh, kayak ngelempar HP, udahlah, bodo amat. Itu juga kendala ya. Ini padahal di Jakarta gitu. Gimana kalau di daerah yang mungkin sinyalnya, nah termasuk teman-teman yang pulang ke daerah, kan banyak juga teman-teman kelas kamu tidak hanya di DKI. Tuh.
Nah, itu gimana itu kan kendalanya? Berarti kan hampir mirip kan Ada kendala. yang turun gunung dulu. Harus turun dulu dan nggak mungkin kan rutin gitu dengerin. Kecuali mungkin ada yang semangat banget sampai naik pohon kelapa gitu dengerin gitu. Ada juga mungkin ya. Semoga ada. Gitu. Soalnya yang saya khawatirkan memang di dunia pendidikan ini di masa pandemi ini banyak nggak dibicarakan. Nggak dibicarakan itu tentang kualitas gitu. Yang penting diadakan, yang penting berjalan gitu tanpa dievaluasi efektivitasnya seperti apa. Betulkah terjadi? Betulkah pembelajaran itu terjadi? Mahasiswanya apakah betul-betul menyimak atau tidak? Atau kalaupun menyimak berapa persen? Nah, kalau dari lu kan tadi udah dijelasin yang disukain aja 40%. Jadi kalau dosen menjelaskan sejam setengah penjelasan mata kuliahnya itu mungkin satu tema itu sekian persen yang kemudian yang Jatuh katanya kita sama aja kayak kita belajar otodidak sih, Cak, kalau gitu. jatuhnya seperti itu ya. Seperti otodidak, kayak dosen ngejelasin pun terkadang nggak sesuai dengan pembahasan kuliah kita pada hari itu. Ada juga ya. Ada juga yang seperti itu. Semisal hari ini kita kuliah, dosennya nggak masuk. Sementara besok kuliah dosennya baru masuk dan dosen tersebut ngebahas hal yang kemarin. Banyak dosen yang seperti itu. Karena dia nggak hadir. Nggak hadir. Telat. Jadi kayak dosen tersebut mengevaluasi pelajaran kemarin. Kan di situ kayak nurunin semangat kita kuliah hari itu juga dong. Harusnya udah temanya udah geser Iya. kan. Iya. Oke. Nah, kalau terkait kenal gitu, kalau offline itu kan kita banyak, bahkan dulu kalau zaman saya itu masih sentral, dulu angkatan 97 itu 1100 orang 1100. satu Fakultas. universitas gitu ya. Dan rata-rata saya bisa 80-90% kenal. Kenal semua. Ini kamu satu kelas belum kenal. Belum kenal semua. Jadi, nah gimana? Kamu kenal nggak ke Kajur gitu, Sekjur, Pudek, Purek? Untuk sekedar nama mungkin kenal, orangnya enggak. Karena kan kayak salah satu pengenalannya itu ada di kampus dong wadahnya. Iya betul harus ketemu. Kadang kan Nah. keselewatan ke kelas, berpapasan lah segala macam. Kayak melihat beliau isi materi Isi pun. materi, seminar atau apapun. Nah, itu sekarang nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Jadi Kajur nggak tahu siapa itu. Nggak. Wajahnya Untuk nama kenal mungkin. Jadi kalau ketemu di jalan papasan belum tentu tahu ya. Belum tentu tahu. Teman sendiri aja enggak yang sekelas. Apalagi yang di luar kelas. Ada nggak pengalaman lucu gitu? Jadi mahasiswa atau kamu nggak kenal gitu? Kalau bicara diri saya nggak mungkin bicara teman sih, Cak. Teman. Ada satu kejadian ketika lagi ngejalanin program kerja himpunan kampus, kita kan butuh tanda tangan Wadek 3 kemahasiswaan untuk menjalankan proposal tersebut. Ketika kita ke kampus dan kita nanya salah satu orang di sana yang ternyata itu Wadek, kayak semisal, Cak, permisi, numpang tanya mau ketemu Hasman. Padahal Cak itu Hasman. Oh gitu. Bayangin gimana sakit hatinya Cak. Oh gitu ya. Sebagai Wadek. Perih gitu ya. Perih. Lu mahasiswa gue, lu nggak tahu gua. Gitu. Oh gitu ya. Oh, oke. Dan pasti ya, soalnya kan temen aja enggak gitu. Apalagi Kajur, Pudek, apalagi sampai rektor gitu ya. Terlalu jauh itu berarti. Nggak kenal sama sekali berarti. Nah itu. Jadi karena di situ juga ada kadang kita bermimpi proses pembelajaran edukasi itu kan juga terjadi. Dosen ini pintar sekali gitu kan. Dekan ini pintar sekali. Jadi kemudian kita sebagai mahasiswa terpacu untuk kemudian menjadi dia, belajar segala macam. Kalau itu nggak akan terjadi seperti itu. Iya, jadi cuma yang figur kita gitu loh. angan-angan aja sih, Cak, kayak semisal kayak wah, ada nih dosen kita yang sering masuk di TV ya kan, kayak sering ngebahas politik Indonesia di TV. Masa kita sebagai mahasiswanya nggak mau belajar sama dia. Nah, sekalinya ditemuin di online ini, jadi kayak kurang berasa aja. Oke. Kayak seharusnya kita dapat pembelajaran langsung dari dia, gimana metode-metodenya. Sementara kayak sekarang tuh kayak
ada pembatas sekat demi sekatnya, Betul, pasti berjarak kan. berjarak. Tatap muka langsung dengan kemudian lewat daring ya berjarak gitu. Oke. Jadi proses bonding antara proses pengakraban antara sivitas akademika dengan mahasiswa itu tidak terjadi. Antara dosen dan mahasiswa itu tidak terjadi. Antara mahasiswa dengan mahasiswa itu tidak terjadi juga. Luar biasa, artinya kekhawatiran saya sedikit terjawab di sini tentang bagaimana menurunnya kualitas pendidikan. Menurut saya itu akan sangat berpengaruh. Percaya nggak kamu? Maksudnya yakin apa? Ya percaya nggak bahwa itu akan kualitas kalian itu akan menurun di Pasti menurut sih, soalnya yang saya alamin ya untuk di dunia kampus sendiri itu dari senior, maaf untuk jangan senior kata-kata, dari kakak tingkatnya ke adik tingkatnya. Semisal kayak adik tingkatnya nanya kayak, "Bang, dosen yang enak yang mana sih?" Kan itu juga sebagai suatu contoh pasti kayak menurunnya semangat belajar dia. Kayak lu kenapa ya harus cari dosen yang enak yang absennya gampang, sementara untuk belajar semua dosen itu ilmunya sama rata. Kenapa harus dipilih-pilih kayak gitu? Oh gitu. Dari situ sih menurut saya udah kelihatan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara ngatasin biar kemudian lebih berkualitas gitu. Jadi kira-kira orang-orang seperti kamu biar kemudian lebih semangat, tidak kemudian menghindarin ngabsen, biar kemudian mau gitu dengan semangat untuk belajar. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh dosen maunya kan? Jadi segerakan offline sih, Cak. Offline. Mungkin yang saran yang dapat saya hadirkan di sini ya, Kak. Soalnya berbicara kelas pun dorongan semangat temen itu ada, Cak. Kayak semisal kita lagi malas-malasan nongkrong di suatu tempat kayak, "Woi, kelas lah masuk." Itu kan jadi satu dorongan semangat kita juga. Kalau kayak kuliah offline gini kayak semua tuh sibuk masing-masing. Mau nggak mau memang harus offline. Harus offline. Walaupun nggak semuanya, mungkin digilir pun nggak jadi masalah. Tapi harus offline. Harus offline mungkin. Oke. Karena ya tetap aja membuat semangat itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah, Cak. Apalagi sudah berjalan ini udah 3 semester. 3 semester. Untuk merubah dengan daring kemudian wah euforia mau hadir mau dengarkan, mengubah itu nggak mungkin. Jadi itu menjadi PR, memang menjadi PR berarti, karena kemarin itu Mendikbud akan bilang tatap muka terbatas Di awal Juli, tapi presiden bilangnya itu 2 kali seminggu saja terjadi dan terbatasnya betul-betul terbatas itu kan. Jadi kayak berita simpang siur, kayak semisal hari ini kita seneng, besok ada berita itu lagi ya. Gitu sih yang Terus, terjadi. Lo aktif di ini jadi aktivis juga di kampus, jadi pengurusan Alhamdulillah. di apa HMJ jurusan? Mungkin ya di jurusan. Oh jadi pengurus di situ. Jadi pengurus. Masa masih sempat nggak bicara isu nasional gitu? Untuk sekarang ruang lingkupnya kita cuma bisa ngadain seminar-seminar online aja, Cak. Dan jatuhnya pun seminar online, apa bedanya sama kayak kuliah online tersebut? Sama-sama malas kita. Iya pasti, karena dengan seminar hadirin tokoh nasional gitu kita ngeliat langsung udah jadi. Iya, jadi kayak suatu daya tarik dong. Betul. Sebentar semisal kalau kita bicara online, gua ngehadirin seminar lu nggak ada paksaan. Udah pasti males. Yang kelas aja gua ada paksaan dari orang tua untuk cepat lulus, gua males, apalagi ini yang enggak. Kan gitu. Oke. Wow. Jadi teman-teman semua, inilah kondisinya. Memang kondisi yang dihadapin. Jadi mau nggak mau, kalau saran Alfi berarti harus tatap muka. Jadi nggak ada solusi yang lain untuk ngubah itu, karena celahnya udah terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Kayak semakin diperlambat bakal ketemu tuh jurus-jurus baru gimana cara ngakalin dosennya. Oh betul tadi. Jadi bagaimana cara kiting, udah pakai joki, aduh kayak tes PNS aja gitu kan, ada yang pakai joki. Ini rupanya di kuliah juga udah pakai joki, pakai trik-trik segala macam, luar biasa. Jadi teman-teman semua,
saya nggak perlu menyimpulkan di ini karena sudah secara gamblang dihadirkan pada kali ini. Jadi memang inilah kondisinya, kondisi pembelajaran di dunia kampus. Saya nggak bisa mengeneralisir bahwa ini akan terjadi di semua kampus, kita nggak bisa mengklaim itu, tapi sangat potensial terjadi. Saya pun bicara di sini atas pribadi dan bisa perspektif. jadi perspektif pribadi, betul. Jadi ini nggak kemudian mengeneralisir seluruh kampus akan begini atau seluruh mahasiswa seperti ini, tapi paling nggak apa yang terjadi pada lu dan teman-teman Dan di sekitar. Tapi sangat potensial menjadi atensi bagi teman-teman pengambil kebijakan, bagi menteri untuk mengevaluasi perbaikannya, karena celahnya sangat besar dengan cara daring ini. Dan tentu yang harus diperhatikan adalah kualitas pendidikan kita itu pasti menurun. Jadi pasti menurun. Kalau saya berulang kali kenapa kemudian mengangkat ini menjadi pembicaraan, karena saya mulai gelisah gitu, mulai gelisah di kualitasnya. Saya di anak-anak aja tadi yang daring, saya harus nambah biar kemudian nggak turun banyak, menghadirkan guru ke rumah gitu kan untuk bimbel gitu. Yang di mahasiswa itu kan sudah sangat bebas gitu dan tergantung mahasiswanya aja. Dan itu artinya sekali lagi bagi teman-teman pengambil kebijakan yang nonton ini, mau di tingkat kampus, di tingkat jurusan kampus, di internal kampus lah, untuk kemudian mengevaluasi, memperbaikin sistemnya, karena celah daring itu sangat luar biasa besarnya. Potensinya udah dijelasin secara gamblang apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Geleng-geleng kepala saya ketawa, dan persis seperti pikiran liar saya, bakal lebih dalam. Ternyata ada teman-teman yang baru, yang dasar, dan teman-teman yang menyimpulkan semuanya. Saya nggak akan simpulkan dari podcast kali ini. Ambil hikmahnya masing-masing, kita perbaikin. Kalau bagi yang punya keluarga, punya anak yang masih mahasiswa, kontrol, mungkin ditelepon, dikasih semangat biar kemudian semangat. Itu juga tuh Cak yang jadi masalah Cak, kalau kita bicara orang tua, pemikiran orang tuh yang kolot sih Cak, tentang kuliah ini. Kayak nggak ada pengertian antara anak dan orang tua ketika anak sedang proses belajar tersebut. Iya. Kayak orang tua kan maunya lo anak gua, lu gua suruh lu harus jalan. Ya kan sistem mereka begitu yang sementara lagi kuliah, bahkan lagi UAS, disuruh beli minyak goreng gitu. Kan kayak nggak bikin buyar otak kita juga gitu. Betul. Itu juga banyak problem. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Saya nggak berani menyimpulkan karena udah luar biasa. Saya nggak simpulkan, teman-teman simpulkan sendiri. Yang pasti saya ingatkan sekali lagi teman-teman untuk subscribe YouTube kita, kemudian bunyikan loncengnya. Updatean kita akan selalu menarik, insya Allah. Dan kalau ada komen, ada masukan, kasih masukan ke kita untuk perbaikan kita. Dikritik sepedas apapun kita akan terima, karena kritik pasti membangun gitu. Dan kita akan terus untuk belajar. Jadi teman-teman sekali lagi, like, share, and comment. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man.